Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, guru semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kusweni SPD. Saya adalah guru mapel bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Video ini merupakan video refleksi saya dalam mengikuti seri Semangat Guru 2 di Guru Belajar SIM PKB. Apa sih yang ada dalam benak kita semua ketika mendengar pertama kali tentang kata motivasi? Ya, mungkin sebagian ada yang sama dengan saya. Pertama kali saya mendengar tentang kata motivasi, yang terbersit di benak adalah semangat. Kita kadang menyuruh peserta didik yang kita ajar untuk mempunyai motivasi untuk belajar. Saya mendapatkan pemahaman baru tentang apa itu motivasi setelah saya mengikuti BIMTEK Semangat Guru 2 yang ada di e-learning SIM PKB. Nah, dari situ saya mengerti, mendapatkan pemahaman baru bahwa yang namanya motivasi adalah dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi merupakan energi bagi kita untuk menyusun segala strategi untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Namun, seringkali kita sendiri belum tahu secara spesifik, secara detail apa sebenarnya motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Misalnya sebagai seorang pengajar, apakah kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan utama yang melandasi kita menjadi seorang guru? Terkadang sebagai seorang guru kita masih suka mengeluh dengan banyaknya tugas administrasi yang harus diselesaikan. Kemudian dalam menghadapi bermacam karakter peserta didik, menghadapi keluhan-keluhan dari orang tua, tuntutan dari lembaga yang menaungi kita, dinas pendidikan ataupun yayasan dan lain sebagainya. Nah, terkadang hal-hal tersebut menjadi penghambat kita, sehingga kemudian kita akhirnya mengalami yang namanya menderita mengajar. Nah, ketika kita sudah mengalami menderita mengajar sebagai seorang guru, bagaimana mungkin kita akan memberikan pendidikan yang merdeka belajar bagi murid-murid kita? Yang ada nantinya adalah mereka juga akan mengalami menderita belajar. Untuk itu, seorang guru harus dapat memastikan apakah sudah dapat memahami motivasi yang ada pada dirinya, apakah sebagai seorang guru masih mengalami menderita mengajar. Dalam pelatihan ini kita akan didorong untuk dapat memetakan diri kita sendiri sebagai pengajar, apakah kita masih mengalami menderita mengajar atau kita sudah siap untuk melakukan motivasi untuk menentukan tujuan yang akan kita capai. Ketika seorang guru sudah termotivasi, maka ia akan siap untuk menjadi seorang guru yang merdeka belajar atau self-regulated learning. Ketika seorang guru sudah merdeka dalam mengajar, maka ia akan berkecenderungan untuk dapat mengatasi segala macam kesulitan, sehingga dia akan menjadi pribadi yang resilient. Ketika sebuah motivasi sudah didapatkan, maka seorang guru dapat menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuannya tersebut. Misalnya, ketika saya sudah mengisi lembar aksi 1, saya akhirnya memahami bahwa tujuan saya menjadi seorang guru adalah saya sangat berkeinginan agar peserta didik saya mendapatkan pemahaman yang akan dibawanya sampai di kehidupan nyata. Tidak hanya sekedar menghafalkan teori, tidak hanya sekedar mendapatkan nilai yang bagus, tapi saya menginginkan mereka mendapatkan value dalam kehidupan mereka sehari-hari. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu ada motivasi konten dan motivasi proses. Dalam motivasi konten, kita dapat mengacu kepada teori motivasi yang sudah sangat kita kenal dari Abraham Maslow, yaitu tentang teori kebutuhan manusia. Ketika hierarki kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi, maka akan terjadi dorongan motivasi dalam diri seseorang. Terkait konteks motivasi sebagai proses, maka ini berkaitan dengan goal setting. Bagaimana cara kita menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Demikian tadi video dari saya. Terima kasih sudah
sehingga kita juga dapat memotivasi peserta didik kita untuk mencapai tujuannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum